Hai anak-anak, kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan selama ibadah? Dilarang makan dan minum, tidak boleh tidur, dan tidak boleh bercanda-canda atau berjalan-jalan. Duduk yang manis ya, karena kita harus sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you.
semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah lagi walaupun secara jarak jauh atau online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak masih kuat bangkit berdiri? Pastinya masih dong ya. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Miss dan Mister juga masih semangat berdiri? Semuanya masih semangat. Kita mulai yang buat Tuhan dulu. Oke, Miss Audrey. Iya, Miss. Tema kita hari ini kita tanya yuk. Masih ingat gak ya anak-anak? Ini baru awal bulan loh. Apa ya anak-anak? Tema bulan ini apa ya? Tentang apa? Firman Tuhan
pikirannya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat sikap kita yang baik ketika kita mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Tuhan
dan Bapak, Mama Papa di rumah. Ya, kita mengucap syukur ya kalau hari ini kita kembali lagi di dalam Kids Online Worship ya. Kita dalam ibadah online, walaupun kita masih tetap dalam ibadah online, tapi Miss Dina percaya ada sukacita, ada semangat selalu bagi kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Wah, pasti anak-anak kabarnya hebat ya, luar biasa ya semuanya ya, beserta juga papa mama. Karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kita. Amin, mama papa. Amin. Amin anak-anak. Amin ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya tema di bulan Agustus ini, yaitu firman Tuhan ya. Dan diambil dari kitab Mazmur ya, pasalnya yang ke-119 ayat 105, bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mau membicarakan tentang firman Tuhan di hari ini. Nah, di minggu lalu ya sudah disampaikan apa itu firman Tuhan ya, dan untuk apa sih firman Tuhan itu sudah disampaikan ya. Jadi firman Tuhan itu berasal daripada Tuhan sendiri, Allah ya, yang memberikannya buat kita. Di mana kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu? Dari Alkitab ya. Dari Alkitab kita bisa baca, kita bisa tahu semua firman Tuhan ya. Nah, untuk apa sih firman Tuhan itu? Kalau berdasarkan dari ayat hafalan itu ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya ya, firman Tuhan menjadi landasan kebenaran bagi kehidupan kita ya. Di dalam Alkitab ini ya mengajarkan kita bahwa adanya kebenaran, mengajarkan kita tentang semua yang baik, mengajarkan kita tentang bagaimana maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehendak kita, mengajarkan kita untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Wah, apa ya hidup di dalam Tuhan Yesus ya? Wah, ternyata di dalam Alkitab ini, di firman Tuhan ini, yang ada loh kisah-kisah yang mengajarkan kita untuk tahu seperti apa sih Allah kita yang hidup itu ya, seperti apa sih Tuhan yang kita sembah itu ya. Jadi yang pertama nih Miss Dina mau kasih tahu ya, kalau kalian baca firman Tuhan ya dari kitabnya yang pertama, dari kitab Kejadian, kalian akan tahu, anak-anak akan tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Wah, setia pada janjinya. Dari mana kita taunya? Dari kisah Abraham ya. Kisah Abraham di dalam Kejadian ya. Pada saat itu kalau anak-anak tahu ya, Abraham sudah dalam usianya yang tua ya. Mungkin secara usia kita mengira gitu kalau Abraham pasti nggak bakalan bisa punya anak gitu, punya keturunan. Tetapi Abraham terus percaya dan terus meminta, sampai suatu saat Tuhan menjanjikan kepada Abraham ya, bahwa keturunan daripada Abraham akan seperti bintang di langit ya. Lalu apakah Allah setia kepada janjinya? Iya, betul, Allah setia kepada janjinya. Yang Allah memberikan Abraham keturunan yang banyak seperti bintang di langit ya. Itu bukti bahwa Allah setia kepada janjinya ya, pegangan hidup kita, pelita hidup kita. Lalu yang kedua, kalau anak-anak baca lagi firman Tuhan ya, itu ada di dalam kitab Keluaran ya. Ketika Tuhan mendampingi, ketika Tuhan menyertai perjalanan daripada bangsa Israel ya, ketika mereka mau ke tanah Kanaan ya. Selama 40 tahun lamanya Tuhan Yesus menyertai ya, Allah menyertai daripada bangsa Israel ya, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ketika bangsa Israel meminta makanan, Tuhan memberikan roti mana. Ketika bangsa Israel merasakan kepanasan ya, ketika bangsa Israel melihat gelapnya jalan yang mereka harus tempuh, tapi Tuhan berikan tiang awan buat mereka
Ya, itu bukti bahwa Allah yang kita sembah lewat firman Tuhan, yaitu Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Ya, lalu di dalam firman Tuhan ini, ya, karena jadi pelita buat hidup kita, karena jadi jalan buat langkah kita, Tuhan juga bilang loh, kalau Tuhan tidak suka ya kepada hal-hal yang tidak berkenan bagi Dia. Apa ya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Yaitu semua hal-hal yang jahat. Jahat ya. Semua hal-hal yang jahat, semua hal-hal yang buruk, tuh jempolnya turun ke bawah. Ya, Tuhan tidak suka ya ketika, contohnya, Tuhan tidak suka ketika kita berbohong. Ada di mana? Tahukah kalian ketika dalam kisah Ananias dan Safira, ya, ketika mereka berbohong, ketika mereka berdusta, Tuhan tidak suka. Ya, tidak suka kepada seorang pembohong, tidak suka kepada seorang pendusta. Maka pada saat itu juga ya Tuhan menyatakan keberatannya, lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Ananias dan Safira. Mereka langsung mati saat itu juga ya. Jadi itu memberitahu kita anak-anak ya bahwa Tuhan tidak suka. Ya, firman Tuhan menyatakan kalau Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang hidupnya tidak berkenan di hadapannya, yang sukanya hal-hal jahat, yang sukanya hal-hal buruk. Tuhan sedih ya, Tuhan tidak suka ya. Jadi betapa pentingnya kalau kita membaca firman Tuhan itu, kalau kita membaca Alkitab setiap hari. Sekarang Miss Lina mau tanya ya, siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Boleh angkat tangannya. Wah ya, walaupun Miss Lina nggak bisa lihat, tapi Miss Lina percaya anak-anak HFO adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang sayang sama Tuhan, dan yang pasti suka baca firman Tuhan ya setiap hari. Kapan baca firman Tuhannya, Miss? Wah, waktu anak-anak bersaat teduh setiap hari ya, atau saat anak-anak mengerjakan spend time ya, waktu bersama Tuhan. Anak-anak mengerjakan kidi. Nah, di situ anak-anak belajar tentang firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan itu berisi semua hal yang Tuhan mau kita perbuat di dalam hidup kita ya. Contoh, kalau anak-anak baca kitab Amsal ya, anak-anak akan tahu di situ banyak firman Tuhan yang mengajarkan tentang nasihat dan didikan ya, kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada teman, kepada semua orang yang kita kenal ya. Kalau Tuhan mau kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya tadi dikatakan, kalau tadi masih ingat, sesuai dengan ayat hafalan kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Jadi anak-anak, ketika kita rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, gak cuma anak-anak, tapi papa mama, Miss Rina, semua guru-guru kalian, Miss dan Mister, ketika kita bersaat teduh, ketika kita suka baca firman Tuhan, maka percayalah ya, Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita ya. Tuhan akan memberkati kehidupan anak-anak dan kehidupan kita semua ya. Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil untuk kita ya, asalkan kita mau selalu membaca dan melakukan firman Tuhan ya. Tidak hanya dibaca anak-anak, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang mungkin
Miss Tina mau boleh sampaikan di hari ini tentang firman Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh selalu menjadi pegangan hidup kita, boleh selalu menjadi pengingat di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan ini menguatkan kita setiap harinya, ya. Mungkin di saat ini anak-anak, papa mama, guru-guru juga di saat pandemi ini, ya, kita semua sudah kangen untuk bisa kembali ke sekolah, belajar bersama-sama di sekolah, ya, bertemu teman satu dengan yang lain, tetapi memang belum bisa, ya. Tetapi kita percaya, ya, pada janji Tuhan nih di dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita, ya. Makanya selalu semangat, ya, belajarnya, ya. Tuhan akan memberikan anak-anak kepintaran, ya. Tuhan akan selalu menjaga anak-anak, begitu juga dengan kita semua. Berdoa setiap hari, bersaat teduh setiap hari, membaca Mazmur, perkatakan Mazmur 91 setiap hari, agar kiranya kita semua aman dalam lindungan Allah. Doa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, melakukan semua kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, dan selalu percaya, ya. Percaya bahwa segala sesuatunya akan kembali menjadi seperti baik apa adanya, ya. Percaya bahwa kita bisa kembali lagi nanti ke sekolah, ya, dengan semuanya sehat, anak-anak kuat, ya, bertemu satu dengan yang lain, ya. Itu saja yang mungkin boleh menjadi pengingat buat kita semua. Biarlah boleh jadi kekuatan buat kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita belajar, berserah penuh kepada kehendak Tuhan dan maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih papa mama yang sudah dengan baik mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan isi hatimu, ya Bapa, lewat firman yang boleh hari ini diberikan. Biar kiranya Tuhan, kami semua boleh selalu membaca, memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai pelita, sebagai cahaya untuk hidup kami, ya Bapak. Berkati kami semua Tuhan, biar kami semua boleh selalu ada di dalam rencananya Engkau, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, jauhkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya bersih, udaranya bersih, airnya juga bersih. Dan juga berkati ya Tuhan, jauhkan Indonesia ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami selesai berdoa dalam Tuhan Yesus Salia. Amin. Amin. Nah anak-anak, demikianlah ibadah kita Kids Online Worship pada hari ini. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, ya Miss Audrey. Kita juga sudah mendengarkan suara hati Tuhan lewat firman Tuhan. Dan saatnya sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ajak bangkit berdiri, ya Miss Audrey. Ya. Anak-anak di rumah silakan bangkit berdiri, misalnya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini dan kita akan angkat satu pujian yang mengatakan kiranya Engkau memberkati kami, ya Tuhan.
suka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau diberkati, biarlah Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang manis pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap guru-guru yang sudah melayani Tuhan Yesus. Terus tambahkan hikmat talenta Tuhan. Dan biar itu dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga setiap anak-anak yang di rumah ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Juga kepada orang tua Tuhan. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga saat ini Engkau datangi Tuhan. Setiap hati Engkau datangi. Engkau begitu hatinya tetap tinggal di dalam hati mereka Tuhan. Berkati setiap yang berusaha, yang bekerja, bahkan yang di rumah saja Tuhan juga berkati berlimpah-limpah dengan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah. Kami semua sehat, jauhkan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita tutup ibadah, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan